Selamat malam guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Alisan Bang 09. Di sini Bang Al akan kemarin kalau nggak salah ada request tuh di YouTube Bang Al di kolom komentar. Maaf baru Bang Al sempet buat videonya. Ada yang nanyain Bang Al itu bagaimana cara menganalisa dan menggunakan garis-garis yang seperti Bang Al di channel YouTube Bang Al. Baik, di sini kalian bisa lihat, pertama-tama Bang Al akan, memberikan, sedikit edukasi, kepada teman-teman yang masih pemula atau yang baru masuk atau baru terjun di, dunia saham. Yang pertama kalian, yang pasti kalian harus punya sekuritas terlebih dahulu. Di sini Bang Al menggunakan Stockbit sekuritasnya. Kalian bisa istilahnya masuk dulu ke Stockbit kalau kalian belum punya sekuritas. Nih kalau yang masuk sini stockbit.com. Bentar, kita lihat guys. Sorry. Sorry. Oh, what? Kalian sign up di sini yang belum punya akun, kalian bisa daftar lewat Google bisa, Facebook bisa, sama ini juga bisa. Register email kalau kalau kalian belum punya itu, kalian isi nama kalian, email kalian yang aktif, terus username-nya apa, password, sama konfirmasi password. Dan terus kalian bisa melanjutkan, klik register di sini. Nanti ada panduan-panduan selanjutnya. Di sini Bang Al udah kebetulan Bang Al menggunakan akun adik Bang Tapian. Oke, setelah masuk kalian bisa nanti kalian akan ada istilahnya disuruh pilih kalau kalian mau pakai bank apa, bank Jago atau bank BCA atau bank apa. Kalau sarang bank A lebih enak BCA aja kalian ambil. Oke, step by step. Nanti step by step Bang Al buat yang terbaru maybe ya. Step by step. Sekarang Bang Al eh, mau sedikit berbagi tentang analisa TA. Di sini ada ISG. Ini tampilan dasarnya. Tapi kalau bakal bebas sih. Kalian mau pakai tampilan kayak gini juga boleh. Tapi kalau bakal lebih suka yang kayak gini. Sorry ininya tanggal body ini yang ini warna hijau. Nah, yang ini kalau di Bang Al ini seperti ini. Lebih suka seperti tapi kalau pakai standar juga nggak apa-apa sih, bebas tergantung masing-masing, nggak bisa dipakai. Oke, startnya seperti sini. Nah, oke. Nah, di sini kalau yang putih ini naik, hijau ini naik, yang hijau ini Bang Al buat merah atau turun. Di sini yang pertama kita coba saham Adro aja. Oke, di sini ada Adro. Kalau biasanya sih kalau orang nggak pakai itu dia liatin kayak gini aja. Nih, ini udah nentuin dia udah ada resisten di atas sama support di bawah. Pertama di sini supportnya, terus juga di sini. Kayak apa ya? Kalau pakai eh trendline garis. Tapi kalau mau nggak suka. Ini kalau pakai kayak gini harusnya ini jebol dulu. Ini jebol. Kalau ini udah jebol dia lanjut ke sini ke area gap up-nya, turun dulu dia baru naik. Nah, itu kalau kebiasaan orang istilahnya apa ya, forex mungkin terus ini gap up-nya
atau pengguna support dan resisten, nah ya seperti itu. Untuk itunya biasanya mereka menggunakan kayak gini nih, biasa ini targetnya maybe ke area ini karena dia break di area berapa nih, 2030, berarti target mereka ada di 2320. Tapi bakal nggak ajarin kayak gini, ini terlalu apa ya, nanti kalian bingung, jadi bakal kasih yang sederhana atau yang mudah atau yang udah bang ajarin di guru bang Al. Yang pertama kalian menggunakan di sini ada pivot, di pivot. Oke, ini pivot. Nah di sini ada dua pivot yang digunakan. Yang pertama ini dibuat satu aja. Oke, yang pertama tradisional sama Fibonacci, dua ini, atau Woody juga bisa, bebas kalian mau pakai tradisional boleh, Fibonacci boleh, Woody boleh. Yang mendekati Fibo Bang Al, area Fibo Bang Al ada di tiga-tiga ini. Yang ini enggak. Yang kalau kalian mau dekat ada di sini. Nih di Fibonacci. Nah, ini juga bisa bebas. Kalau mau pakai Fibonacci boleh pakai Fibonacci. Yang pertama. Dan yang kedua, dalam menentukan tren di sini ada dua. Yang pertama kita kalau bakal menggunakan moving average atau MA. MA multiple nih Bang Al gunain. Terus ini diklik di sini, sama ini Bang Al ganti 20. Nah, kenapa 20? Karena pergerakan selama 20 hari. Ini di centang aja. Kalian harus ingat pot 3 ini adalah MA20, terus 4 ini MA50. Nih kalian bisa lihat. Nah, ini berurutan. Ini metodenya ada yang ekspor eksponensial boleh. Kalau Bang Al pilih yang simple aja, simple. Terus di sini labelnya di centang aja. Kalau MA50 Bang Al kebiasaan pakai golden, warna golden. Terus yang MA100 warna ungu, MA200 warna merah. Merah bebas kalau ini juga ini. Oke, ini udah ada, ini area entry, pivot digunakan untuk area entry, sedangkan moving average itu digunakan untuk pola atau arah tren. Itu udah dua indikator. Terus satu lagi, biasanya orang menggunakan Bollinger Band, Bollinger Band, Bollinger Band, Bollinger Band juga nggak apa-apa kalau kalian mau pakai, pakai Aver, ini diancentang aja. Ini Bang saranin tiga, biar lebih tinggi support. Apa gunanya BB ini? Nah, ini uppernya kalau Bang Al sih warna merah aja. Mediannya bebas, kalau kalian mau pakai warna ini juga boleh. Bisa bisa bebas, kalian mau pakai warna apa bebas, bebas terserah kalian aja lah. Ini juga, ini kalian mau centang juga boleh, nggak juga bebas. Terus setelah ini ada lagi orang menggunakan RSI, RSI. Oke, RSI di sini. Oke, di sini seperti biasa, di ini centang aja, moodnya diaktifkan. Ini floatnya diganti warna hijau kalau Bang Al biar tahu pergerakannya. Terus yang semunnya ini bakal ganti warna merah. Ini kan istilah garis supportnya, support dan resistannya. Garis garis area pantulan. Ini berarti kalau dia naik kayak gini, ini berarti jadi support. Ini jadi support. Kalau dia turun, ini jadi resisten garisnya. Untuk membantu aja. Oke, ini standar, nggak usah dirubah. Udah di sini, nah bakal menggunakan dua indikator ini aja. Tapi ada yang pakai volume boleh, kalau mau pakai volume bebas, volume boleh, volume juga boleh. Oke, volume, ini volume. Kalau kalian mau pakai volume juga boleh. Sementara ini aja dulu eh, yang perlu kalian pelajari. Di step by step Bang Al tahu lagi, step by step aja. Jadi step by step aja. Oke, ini dimerahin aja.
Oke, setelah di sini hidden cari value, tekan value-nya di kanan hidden, di kanan setting value aktif. Nah, udah sampai di sini. Ini dari sini kalian sudah bisa membaca pola tren. Yang perlu kalian harus perhatikan, yang pertama, jika kalian menggunakan MA, kalian nggak perlu pakai BB. Kenapa? Karena MA di sini udah cukup bisa nih, udah cukup bisa mewakili bahwa pola ini lagi naik. Kenapa naik? Kalau kalau dari Bang Al, suatu tren atau pola suatu saham itu naik. Yang pertama, jika MA50 ini crossing di atas MA50. Sorry, MA20 crossing di atas MA50. Ini tanda-tanda kalau menurut Bang Al ini bahwa saham ini bakal naik. Nah, ini tanda-tandanya. Terus kalau kalian pakai ini di hidden dulu, pakai MBB sama nih. Di BB juga ada. Jika candle ini di atas MA20 atau median BB-nya, Bollinger Band-nya sama. Jadi antara MA sama BB itu kegunaannya sama. Jadi kalian pilih aja mau pakai BB, Bollinger Band atau MA, bebas. Kalau di Bollinger Band kalian beli sewaktu harga di atas median BB di atas candle, oh ini berarti polanya udah ada tanda mulai naik, jadi kalian beli. Nih, kebetulan di sini kalau nggak salah di S1 satu. Jadi kalau kalau pengguna BB, Bang Al saranin awal-awalnya harus beli di atas median BB-nya nih. Ini berarti hari pertama belum tembus, hari kedua tembus, contoh, ini hanya contoh, ya naik nih. Oh ini udah naik tinggi, berarti hari berikutnya kalau belum beli ya udah tunggu di area, pokoknya tunggu di area di atas median BB ini di MA20. Ini yang jadi pertanyaan satu nanti, Bang Ali ini belinya di mana? Tuh biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pola kalau menggunakan BB bahwa saham ini bakal naik. Karena apa? Karena sudah di atas median BB-nya nih. Tuh, udah beberapa hari di atas ini, berarti pola ini naik. Jadi pertanyaan, ini berarti Bang Al kita beli sahamnya ketinggalan nih. Iya benar ketinggalan. Tapi kita kan udah tahu bahwa saham ini polanya baru naik, akan naik. Ditambah sama RSI di sini nih di bawah nih. RSI juga naik. RSI naik. Berarti bagus nih. Gimana kah yang jadi pertanyaan satu nanti, Bang Al ini belinya di mana? Kan udah ada di sini nih. Yang pertama, kalau kalian mau beli, kalian ke saran Bang Al pertama tunggu. Nah, kayak gini nih. Ini kan saham ini kan naik. Ini harusnya kan udah di atas pivot nih, bisa beli di sini kemarin. Nah, harusnya. Harusnya kan ini kan di sini nih kemarin. Sebentar. Ini kita coba 3 hari. Di sini bentar. Di sini kalau ini kan udah di atas BB nih, udah di atas BB. Berarti kalian bisa beli di sini. Kebetulan juga di area pivot. Kebetulan, sorry. Kebetulan ini di area pivotnya nih. Ini area ini. Kalau bakal sih kata bakal kan pertama beli di sini, beli dulu dia di sini nih, di sini. Sorry, bukan beli. Cari konfirmasi bahwa saham ini naik. Oh ini bakal naik. Dia naik sampai hari pertama tanggal 21 sampai R2 nih, tinggi. Start ke sini. Di mana area beli? Yang pertama, kalian jangan beli di area ini, di R2. Kalian harus tunggu konfirmasinya di R1. Tunggu di sini, jualnya di R3 atau di R1 hari berikutnya. Ini karena hari berikutnya nih. Ini harusnya jualnya di R3. Di R3 nih. Kalian dapat di R1 jual di R3. Kenapa? Karena salah satunya konfirmasi candlenya naik. Ini udah naik konfirmasi. Jadi kalian belinya di situ.
Contoh yang lain yang lebih dekat sebentar. Kita cari ini pakai tradisional. Tradisional juga nggak dapat. Tradisional juga bisa. Yang S3 ini dapat. Apa ya? Ipia boleh. Ipia lagi turun. Kalau Bang Al mau pakai ini, lebih senang pakai MA. Kalau kalian mau pakai BB boleh silakan. IP lagi turun, jadi jangan dulu beli. Sama tinggal kalian beli aja. Kalian mau pakai tradisional boleh, mau pakai Fibonacci juga boleh nih. Kalau di Fibonacci kalian bisa tunggu di S1. Nah, kalian bisa tunggu di sini, tunggu konfirmasi candle bahwa candle ini mantul di S1 atau mantul atau sudah berada di atas MA 20-nya nih. Baru kalian beli. Kebetulan di S1 jadi kalian bisa entry di S1. Targetnya di mana? Di area pivot, di area sini nih, di area 7425 atau 88075 nih. Nah, ini. Atau kita coba lagi saham mungkin yang lebih dekat, yang bisa kita lihat saham Bumi. Nah, saham Bumi. Ini contoh. Di manakah harus beli saham Bumi, Bang Al? Yang pertama, kebetulan saham Bumi ini kalian bisa lihat udah hampir dari tanggal 29 Oktober kemarin, akhir bulan kemarin, dia yang pertama dia mantul di atas MA 20 yang warna hijau. Itu ada area Bollinger Band-nya nih. Jadi kalau mau beli bisa di atas MA 20 atau kalian tunggu konfirmasi candle. Tunggu dia apakah dia bakal jebol bakal breakout di area pivot di area 145 atau dia turun dulu ke area sini nih, ke area support. Dan harus harus lihat dulu nih. Kalau saran Bang Al sih lebih baik kalian yang pertama, kalau di komunitas Bang Al yang pertama cari konfirmasi candle terlebih dahulu. Sorry. Iya, konfirmasi candle di atas MA 20. Berarti kalian bisa beli di atas MA 20. Ini udah bagus nih. Berarti kalian belinya di 145 aja. Bang Al ini nanti ketinggalan. Enggak apa-apa. Lebih baik kalian ketinggalan daripada kalian beli harga segini, harga 145 tapi dia turun ke bawah kayak gitu. Lebih baik kalian terlambat beli daripada turun ke bawah, atau kalau lebih baik kalian tunggu konfirmasi candle bahwa candle ini benar-benar break areanya di 145 atau di 136 atau 37 atau 38 di area MA 20-nya. Jadi kalian lebih enak di sini nih 145. Targetnya di 161. Kalau terdekat, kalau kalian mau agak jauh bisa di R2. Nah, kenapa Bang Al nggak suruh kalian beli seandainya kalau lihat di sini? Kalau Bang Al nggak pernah suruh beli di area ini, kenapa? Karena takutnya nanti harga ini naik sebentar ke 145 atau 1P, kemudian turun ke area support. Jadi kalian bukan dapat profit, malah dapat loss. Tuh. Oke. Jadi yang pemula Bang Al udah kasih tahu Fibonacci, moving average, BB sama RSI dan volume. Untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya kalian bisa gabung di komunitas Bang Al aja. Ada di kolom deskripsinya. Untuk lebih detail pertanyaan Bang Al ini bagusnya gimana gimana, nah, kalian bisa gabung di komunitas Bang Al aja. Untuk lebih dalamnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Alas sering bilang money management. Apa itu money management? Money management itu adalah risk and reward. Jadi kalian itu bisa menentukan enggak atau beli suatu saham itu enggak harus all in. Contoh, kalian beli Bumi, ini kalian beli enggak, Tuan ya, Tuan. Nih. Nah nih, salah satu contoh kata Bang Al bahwa kalian harus beli. Nah, berarti besok Tuan kalian bisa beli di 2160 Senin nanti. Bisa nih. Karena udah di atas MA 20, terus kebetulan dekat di pivot. Nah, kalian bisa beli di sini.
Targetnya kalau kalian dapat di sini, kalian bisa di sini targetnya nih di 2660 untuk cuan. Itu kalau posisi beli. Nah, kembali ke MM atau money management, itu money management itu setiap orang beda-beda, nggak bisa disamain. Ada bilang harus disiplin, kalian nggak sabar, terus bla 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 dan lain-lain sebagainya. Itu semua kalau menurut Bang bullshit. Kenapa? Karena itu mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Setiap orang, apalagi pemula sama yang lebih yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman pun terkadang susah juga mengelola money manajemennya. Terkadang ya, nggak seluruh orang, tapi ada orang-orangnya. Nah, kembali ke money management, ini udah ya. Kembali ke mana untuk lebih lengkapnya kalian bisa gabung di komunitas Bang Al aja. Kalau di Stockbit ada di link video Bang, ada di link bio Bang Al atau di deskripsi. Di deskripsi ada. Jadi kalian bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Bang Al ini bagusnya bagaimana, ini bagusnya gimana. Lebih jelas lagi. Kembali ke manajemen. Kalau Bang Al, manajemen itu ada dua. Yang pertama, kalian menggunakan stop loss atau SL. Yang kedua, kalian bisa FVD atau average down. Kegunaannya sama, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Yang pertama, kita coba pakai stop loss. Kalau kalian beli, kalian bisa beli harga, contoh nih, kalian beli cuan, tunggu order limitnya di 2160. Nah, kalian beli di sini. Kalian di sini. Stop lossnya kalian bisa 50 poin atau 100 poin. Berarti stop loss kalian bisa, nah kalian ambil di sini aja nih. Sorry. Ini terus ambil ini short sama long. Sorry, di long aja, nggak usah pakai short. Sorry, kita nggak pakai short, long. Ini pakai long position. Ini kalian bisa beli di sini. Terus stop lossnya kalian ini bisa warna diganti. Di sini tik, penting nih. Berarti kan kalian beli di 260. Kalau kalian beli 100, buat aja nih 100. Terus berarti kalau harga sudah 2060 berarti kena stop loss kalian. Nah, risk in rewardnya istilahnya keuntungannya biasanya kalau pakai kayak gini, pakai stop loss, kalau ruginya 100 poin, untungnya harus 200 poin atau 2 kali lipat. Nah, ini sering Kembang bilang 1:2. Atau kalian bisa tarik ke sini ke R1 di 2660. Ini bisa 1:5 atau 1:5 nih. Jadi ruginya 100, untungnya 500, seperti itu. 500. Ini untuk stop loss, gunakan money management. Masuknya tetap bertahap. Masuknya kalau kalian mau all in bisa di sini. Tapi karena kalian nggak pakai average down, kalian pakai stop loss. Nah, harus gunain, kalau emang kalian dari awal sudah pakai stop loss, ya udah gunain SL-nya. Jangan beli nggak digunain nanti patuhi rule kalian mau pakai stop loss atau FVD. FVD atau kalian yang pertama nggak jauh nih, kalian buat 200 boleh, 200 berarti stop loss kalian ada di 1960. Keuntungan kalian ada di 2660, berarti 1:2,5 nih rasionya, risk rewardnya, seperti itu. Nah, jeleknya ini keuntungan stop loss. Yang pertama, keuntungan stop loss ini jika harga saham ini turun melebihi, istilahnya stop loss ini dia turun ke bawah ke S1 ini, ke MA 100-nya nih warna hijau, yang warna ungu MA 100, atau nggak usah jauh-jauh lah di MA 50, berarti stop loss kalian kena nih. Berarti kalian ini udah kena 9% nih. 9,25 nih, 9,25%. Kalau 100 terus
100 ini 4,5, berarti 200 lah. Anggap aja 200. Ini hanya sampel aja. Berarti kalian udah rugi 9,25 ruginya. Kalau kalian untung, kalau nggak kena stop loss ini, kalian dia saham ini hanya bertahan di sini, kemudian turun batas ini di 20 kemudian dia naik ke sini, berarti kalian untungnya 20%, 23%. Jadi ruginya 9%, untungnya 23%. Ini stop loss. Nah, jelek ini keuntungan stop loss. Sorry. Keuntungan stop loss seperti ini. Jika harga saham turun terus menuju S1, berarti kalian rugi hanya 10%. Tapi kalau kalian nggak pakai stop loss, kalian bisa rugi berapa persen nih? 22%. Udah jauh kan? Jadi kalian bisa buat kerugian kalian masing-masing bisa 9%, 10% atau 5%. Kalau mau pakai 5%, udah ini 5%. 5% ada di sini. Itu 20-an. Sorry. 115. 115. Nah, 5% ada di 110. Ini berarti 10% ada di 220. Mau pakai stop loss. Itu keuntungan stop loss. Jadi kalian ruginya hanya kena 5% atau 10%. Itu kalau pakai stop. Kalau jika saham itu turun tajam ke S1. Jeleknya stop loss ini satu lagi kejelekan stop loss ini atau kekurangannya, kebiasaan saham itu seperti ini nih. Dia turun, istilahnya turun dulu, biasanya turun dalam nih batas ini kena 10%. Setelah di sini biasanya saham itu tiba-tiba naik tajam. Ini sini nih. Ternyata dia naik habis di sini mantul rebound di MA 50 dia naik ke sini. Bisa seperti itu. Berarti kalian rugi dong, ruginya 10% di sini. Itu kejelekan stop loss. Jadi kan kalian dalam hati kalian, waduh, tahu gitu nggak pasang stop loss tadi. Enakan biarin aja, nggak usah pakai stop loss. Enakan loss di FVD aja atau apalah, nggak pakai stop loss lah, all in lah, atau apalah bahasanya bebas lah. Berarti kalian rugi 10%. Tahu-tahu dia naik ke sini, pasti kalian dongkol kan, istilahnya kalian kesel. Tahu gitu nggak usah dipakai stop lossnya, enakan lain kali kalau kayak gitu nggak usah dipakai. Itu keuntungan sama kerugian stop loss. Kalau kalian pengguna FVD atau menggunakan FVD, average down, yang pertama yang harus kalian lakukan jika kalian punya uang 2.500.000, yang pertama yang harus kalian perhatikan, seandainya kalian beli di 2160, 2160 kalian beli, order limit di sini. Di sini ternyata harga turun nih menuju area ini di MA 50. Apakah kalian harus beli? Kata Bang Al, belum, nanti aja beli. Kenapa? Lebih balik kalian tunggu di sini. Nah, sorry. Kalian kan punya modal 2.500. Berarti kalian beli cuan ini 10 bisa 10 sekitar 10 lot lah berarti. Beli nah, yang pertama kalian beli 5 lot dulu di 2160. Kenapa beli 5 lot? Karena jika saham ini turun sampai ke sini ke 5 ke MA 20, MA 50 bahkan ke S1 atau ke MA 100, kalian bisa tambah 5 lot lagi di sini. Tapi sama kata Bang Al, harus menunggu candle konfirmasi naik. Bukan waktu merah kalian beli, bukan. Takutnya kenapa? Jika kalian merah beli, dia turun lagi ke sini. Jadi membuat kalian lebih parah. Penggunaan FVD seperti itu jeleknya. Dia beli di sini 5 lot, 5 lot lagi kalian tunggu konfirmasi di S1 atau di MA 50. Kalau dia mantul di MA 50,
kemudian dia naik lagi dan bertahan di pivot bahkan menyentuh area R1 target kalian, ya udah berarti 5 lot aja, jangan kalian beli lagi. 5 lotnya bisa kalian beli ke saham-saham yang lain. Seperti itu. Biasakan seperti itu. Kalau bakal bisa biasakan seperti itu. Jika seperti itu kalau bakal. Nah, keuntungan FVD atau average down yang pertama, kalian bisa beli harga bawah nih. Kalian bisa beli di sini dia turun ke S1. Berarti kalian bisa tunggu confirmation candle beli di sini 5 lot lagi. Otomatis kan FVG atau average kalian kan turun. Harga harga rata-rata kalian turun. Dari 2160 ke 1160 berarti kan turun harga rata-rata kalian. Setelah menyentuh area ini, kebiasaan saham itu dia pasti naik dulu nih menuju ke area pivot lagi. Bahkan bisa ke R1. Berarti kalian bisa TP di sini untuk apa? Untuk yang pakai FVD tadi. Berarti 5 lot di sini, 5 lot di sini jadi 10 lot. Nah, jadi kalian bisa TP semua 10 lot di R1 atau sebagian atau 5 lot di R1. Seperti itu. Jeleknya FVD. Keuntungan FVD. Nah, jeleknya FVD ini udah plus minusnya semua. Stop loss sama SL sama FVD. Jeleknya FVD, jika kalian beli harga di sini, dia turun ke sini dan kalian belum sempat istilahnya belum sempat kata Bang Al kan harus beli di S1 nih. Tunggu dari satu combo tunggu dari S1 sama konfirmasi candle baru beli lagi di Malot. Ternyata dia di sini terus dia terbang tuh naik ke area ini. Ya udah, berarti kalian hanya 5 lot aja beli. Biasakan seperti itu. Jangan karena harga naik kalian tambah lagi, jangan. Nanti apa ya? Nanti average kalian, FVG kalian naik. Kalian berharap dia naik ke sini, ternyata setelah DR1 dia turun. Turun dulu ke sini. Turun lagi ke sini. Nah, loh. Kalau kalian udah beli all in di sini, terus kalian beli di sini, kalian beli 5 lot di sini, terus beli 5 lotnya lagi di sini, nah average down kalian udah habis dong. Nah ini rata-rata banyak yang dibilang atas strike kayak gini. Makanya kalau mau pakai EVD, sorry, makanya dari awal kalian harus pilih dulu kalian mau pakai EVD atau SL. Harus plan itu harus kalian patuhi. Kalau kalian mau pakai EVD silakan, kalau kalian mau pakai SL juga silakan, harus dipatuhi. Kekurangan FVD itu di situ. Jadi kalau turun batas ini dia naik ke R1 ya udah berarti R1 aja. Kalian bisa TP di R1 5 lot. Nah, nanti kalau kalian mau masuk lagi tunggu dia koreksi. Besok dia naik lagi nih di R2. Ini biasanya nih rata-rata nih orang beli lagi jangan di sini. Nanti tunggu koreksi, saham itu pasti koreksi. Ini ada koreksi di R2 ke R1. Nah, tunggu konfirmasi channel sama kata Bang Al tadi. Kalau dia konfirmasi channelnya bagus, dia bisa bertahan di R1, kalian bisa beli di R1 nih. Kalau kalian udah buru-buru beli di R1, ternyata dia turun lagi ke ke pivot, bahkan ke S1, itu makanya apa ya, yang sering banyak orang kena jebakan Batman. Kalian tuh beli tinggi, jangan beli tinggi. Tetap kalau kalian saatnya dapat dari maybe grup lain bisa ya kalian kan pasti punya komunitas masing-masing nih sebelum sebelum ini sebelum lihat di apa stream di stream Bang Al di profil Bang Al nggak apa-apa tanya saham cuan atau saham Cidia besok naik atau minggu ini naik ya ambil lihat aja sini Cidia oh Cidia. Jangan terlalu mentah-mentah, kalian langsung langsung hak jangan, hajar kanan jangan. Kalian lihat tetap. Nah, ini sudah naik nih. Ini sudah naik. Nah, lihat dulu apakah dia benar-benar bisa break di atas pivot minggu depan ini atau dia naik sebentar terus turun ke bawah ke area ini. Jangan langsung beli. Lihat aja dulu. Jangan buru-buru. Yakin aja saham itu pasti setelah dia naik tinggi itu pasti ada koreksi. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa cari saham yang lain yang lebih bagus lagi seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian.
yang masih pemula ataupun mungkin yang sudah lebih pro, Bang Al hanya berbagi untuk teman-teman, hanya mengingatkan saja. Terima kasih yang menonton. Kalau kalian mau diskusi lebih dalam, silakan gabung di komunitas Bang Al yang ada di deskripsi atau di bio, di link bio Stopbit Bang Al. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. See you next time.